Kemudian ini mungkin bagian yang terakhir ya, bagian terakhir dari presentasi saya, bagaimana mengevaluasi kinerja Salesforce. Nah, Salesforce yang kita miliki ini perlu kita nilai. Jadi kalau selama ini kan mungkin indikatornya adalah kalau salesman tidak bisa menjual dengan baik selama 3 bulan misalnya, langsung salesman itu dikeluarkan, seperti itu. Tapi penilaiannya hanya di sisi penjualan. Padahal di sini kalau kita mau menilai Salesforce, komponen-komponen yang lain bisa dimasukkan. Nah, seperti contohnya di sini, selain omset penjualan, bisa effective call juga bisa masukkan, penagihan juga bisa dimasukkan, SKU juga bisa dimasukkan sebagai penilaian, termasuk terkait display maupun yang coverage, atau mungkin yang terkait produk retur, atau yang terkait kualitatif yang termasuk kesetiaan atau loyalitas, termasuk tanggung jawab Salesforce, termasuk kedisiplinan, kejujuran, inisiatif maupun leadership dan lain-lain. Ini adalah indikator-indikator yang biasanya dipakai untuk sebagai indikator untuk menilai Salesforce. Nah, sekarang kita coba secara hitung-hitungan ya, secara hitung-hitungan. Jadi ada pertanyaan di sini, kenapa sih performance Salesforce perlu dikelola ya? Di sini yang pertama alasannya agar kinerja Salesforce itu terus dari hari ke hari itu bisa meningkat. Nah, seperti itu. Yang kedua, terjadi yaitu keseimbangan antara penjualan dan penagihan. Kalau Salesforce kita hanya bisa jual saja tapi tidak bisa menagih, ya tentu saja nanti akan memperburuk cash flow di perusahaan. Nah, seperti itu. Kemudian termasuk karir atau kenaikan jabatan. Jadi KPI itu dibuat untuk menunjang di sini. Atau untuk kepentingan profit daripada distributor atau dealer yang sedang mempekerjakan Salesforce tersebut. Nah, ini ada beberapa pertimbangan kenapa KPI itu harus dibuat. Nah, sekarang langkah-langkahnya dalam pembuatan key performance indikator. Yang pertama ya, yang pertama itu langkah-langkahnya, tentukan pekerjaan tujuan utama. Nah, tujuan utama kita menggaji Salesforce tentunya yang pertama adalah untuk penjualan. Terus yang kedua, yang terkait hal sulit seperti menagih. Nah, ini termasuk bagian penting lainnya yang perlu juga dimasukkan dalam key performance indikatornya. Kemudian kita harus hapus indikator bagus. Kemudian kita ganti dengan indikator penting lainnya. Ini adalah langkah-langkah yang akan kita pakai dalam membuat KPI ya. Nah, contohnya bagaimana? Contoh key performance indikator Salesforce. Nah, contohnya bisa dari penjualan, dari penagihan, dari retur maupun dari absensi atau yang lain-lain. Nah, sekarang kita ngitung ya, mulai ngitung, kita buat skala dulu. Jadi kebetulan di sini kita mau membuat KPI Salesforce dengan indikator penjualan yang pertama, yang kedua tagihan, yang ketiga adalah absensi. Coba kita lihat skalanya. Apabila di sisi penjualan Salesforce bisa menjual atau mencapai target 100% sama dengan, lebih besar sama dengan, itu nilai poinnya adalah 100. Kalau mencapai 91 sampai 99%, itu poinnya adalah 80. Kalau mencapai 81% sampai 90%, itu poinnya 60. Jika penjualannya kurang dari 80%, maka poinnya 0. Jadi di sini semakin besar penjualan, maka semakin besar pula poinnya. Kemudian begitu pula dengan yang tagihan. Kalau menagih dalam 1 bulan kurang dari 80% dari targetnya, nah itu nanti nilainya adalah 50. Antara 81% sampai 90% itu adalah 70. 91% sampai 99%, nah poinnya 90. Lebih dari 100%, poinnya 100. Jadi di sini semakin besar penagihan yang didapat oleh salesman, tentunya semakin besar pula poin yang akan didapatkan, seperti itu. Nah, kemudian di sisi absensi, apabila di perusahaan distributor tersebut memberlakukan bekerja dalam 1 bulan adalah 25 hari, maka di sini patokannya adalah menggunakan 25 hari kerja. Jadi kalau salesman bekerja kurang dari 20 hari,
Di sini poinnya 0, berarti ini salesman yang sering bolos berarti. Nah, kalau 21 sampai 22 hari berarti mendapat 4 poin 40. 23 sampai 24 hari mendapat poin 80. Nah, lebih dari 25 hari, nah ini termasuk salesman yang rajin. Jadi dia sering kalau nggak masuk target seringkali lembur misalnya seperti itu. Jadi 31 hari dalam satu bulan, misalnya dalam suatu bulan ada 31 hari, mungkin salesman tersebut bisa bekerja lembur. Nah, seperti itu. Sehingga poinnya di sini sangat besar. Semakin banyak jam kerja yang dipakai atau hari kerja yang dipakai, semakin bagus penilaian di sisi salesman tersebut. Nah, sekarang kita mulai menghitung berapa performance indikator Salesforce dengan contoh di sini ya. Ini ada satu contoh, ada 5 orang Salesforce yang kebetulan bekerja di distributor. Nah, 5 orang ini akan dinilai. Di sini Ahmad dalam satu bulan untuk pencapaian omsetnya 97%, poinnya 80. Poin 80 ini dari mana? Coba kita lihat dari skala ya, skalanya. Penjualan 80, berarti di sini 97 ya, 97%. Nah, 97% ada di sini. Berarti poinnya adalah 80. Nah, di sini 80. Kemudian Anwar, karena dia masuk 129%, coba kita cek di sini lebih dari 100%, maka poinnya adalah 100. Nah, di sini 100. Anton 81%. Nah, 81% karena ada di posisi di sini, berarti poinnya 60. Poinnya 60. Bonar karena pencapaiannya hanya 70%, maka poinnya Bonar 0. Nah, kurang dari 80%. Nah, Bintang 99%. Jadi poinnya di sini kalau 99% ada di sini. Mendapat 80. Nah, kemudian kalau kita lihat bobot di sini, kita lihat bobot dulu. Bobot untuk penjualan adalah penjualan 60 di sini ya. Kemudian bobot untuk tagihan 30 dan bobot untuk absensi 10. Kalau kita total di sini adalah 100. Nah, kemudian mengenai tagihan, Ahmad dalam satu bulan menagih 80% yang dicapai. Kalau 80% di tabelnya ada di posisi di sini, jadi mendapat poin 50. Nah, 50. Begitu seterusnya. Kemudian mengenai absensi, karena Ahmad dalam satu bulan itu masuk 25 hari kerja, maka secara poin 25 hari kerja, maka secara poin adalah 100. Yang Bonar karena masuk 24 hari kerja, kalau kita lihat di sini 24 ada di sini, jadi poinnya 80. Ya, 24 poinnya. Kalau kita lihat di sini, nah 70. 24 ini ada yang salah kelihatannya. Absensi 24, berarti di sini bukan 70 tapi 80 harusnya. Jadi di sini harus diperbaiki. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini adalah hasil 5 salesman dalam satu bulan setelah dinilai untuk performanya. Kalau kita mengacu kepada skalanya, apabila lebih dari 100% itu excellent, nanti good 81 sampai 99 adalah good ya. Kemudian yang bad kurang dari 80% bad. Nah, setelah itu kita coba lihat, kita cek dari tabel yang tadi. Ternyata ya selama mereka 6 bulan bekerja, karena mungkin kontrak kerjanya 6 bulan, setelah kita nilai ternyata ada 2 orang di sini namanya Anton dan Bonar tidak masuk sesuai dengan standar yang diminta oleh perusahaan, di mana standarnya minimal untuk menjadi bagus minimal antara ini 81 sampai 99%. Jadi di sini kenapa kita ukur Salesforce menggunakan KPI ini, agar apabila kita ingin meneruskan kontrak kerjanya, nah kita tinggal lihat performance daripada yang sudah kita nilai kepada masing-masing salesman. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian kalau kita sudah memperlakukan hal seperti itu, yang perlu kita pikirkan berikutnya adalah mengenai reward and punishment-nya. Jadi semakin berprestasi salesman kita, itu kita akan bisa memberikan reward. Nah, reward-nya itu bisa dalam bentuk bonus misalnya, atau bisa dalam bentuk liontin emas. Ini contoh-contoh saja yang mungkin Bapak Ibu bisa modifikasi sendiri, atau peniti emas atau yang lain. Nah, seperti itu. Nah, punishment-nya, kalau mereka ternyata tidak masuk sesuai harapan kita, maka ada punishment di sini. Punishment-nya bisa dalam bentuk pembinaan. Nah, pembinaan itu maksudnya salesman-salesman yang tidak masuk secara standar itu kita bina, misalnya dengan training-training atau dengan pendampingan selama beberapa bulan agar salesman tersebut bisa menunjukkan kinerja yang lebih optimal. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya sudah dibina ternyata tidak bisa, ya umumnya orang-orang akan melakukan demosi. Misalnya sales tersebut dulunya adalah bagian delivery misalnya, atau deliver yang dinilai oleh perusahaan mampu untuk menjadi salesman, dan ketika menjadi salesman ternyata secara key performance-nya tidak masuk sesuai standar. Setelah dibina pun ternyata masih tidak sesuai standar. Akhirnya didemosi, jadi diturunkan jabatannya. Nah, kalau dua langkah ini sudah dilakukan ternyata tidak berhasil, ya punishment berikutnya adalah dengan cara melakukan PHK. Nah, ini adalah penyelesaian terakhir setelah memang betul-betul secara key performance indikatornya sales force tersebut tidak memenuhi standar yang telah dibuat oleh distributor masing-masing. Ini adalah presentasi saya yang terakhir. Nanti mungkin setelah ini Pak Hadi akan melanjutkan. Halo Pak Hadi. Ya Pak. Pak Hadi akan melanjutkan. Jadi apa yang saya presentasikan hari ini adalah konsep bagaimana kita meningkatkan kinerja distributor, kinerja sales force maupun kinerja produsen. Di sisi konsepnya, tapi nanti Pak Hadi akan bercerita banyak. Konsep seperti ini kan kalau saya presentasikan itu kan cara ngitungnya manual semua, jadi kelihatan kurang efektif atau kurang efisien. Nah, nanti Pak Hadi akan lebih banyak men-share bagaimana konsep-konsep ini bisa menjadi lebih bagus, lebih efektif. Yang menariknya adalah sumber datanya adalah dari penjualan atau dari yang lain-lain. Nah, Pak Hadi mungkin bisa dilanjutkan Pak untuk presentasi saya ini Pak, untuk di sisi teknologinya Pak. Bapak Ibu nanti sambil jalan Pak Hadi presentasi, saya presentasi. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa diketik di chat yang sudah disediakan itu. Bapak Ibu bisa tanya-tanya, nanti kita akan bantu untuk menjawab, untuk kita diskusikan lebih lanjut, supaya seminar hari ini bisa banyak manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu. Itu di bukunya Pak Fran itu kayaknya lengkap banget bahas. Oh, lengkap banget Pak, ya Pak. Ini hanya sebagian saja Pak. Jadi sebetulnya kita ngadakan seminar ini, itu sebetulnya kita ingin agar apa yang sudah saya buat mungkin 10 tahun yang lalu Pak bisa dibongkar kembali untuk kita share kepada semua semua distributor maupun produsen yang membutuhkan Pak. Kalau ditimbun aja kan nanti nggak ada manfaatnya gitu Pak.